Statement yang menarik sekali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ini disebutkan dalam hadis Bukhari, saya mulai dengan ini, irtahalatid dunya mudbirah. Ketahuilah, dunia terus berjalan dan sudah akan pergi. Jadi ada orang-orang sebelum kalian sudah berlalu, dan kita pun melalui seperti mereka. Masa anak-anak, bayi, anak-anak, remaja, punya angan-angan menikah, punya keturunan, jadi tua, kakek dan nenek meninggal. Irtahalatid dunya mudbirah. Dunia sudah pergi loh ini, jangan kau balik mengejarnya. Wartahalatil akhiratu muqbilah. Sementara di depan matamu akhirat sedang datang. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan kedua wilayah ini ada keturunan-keturunannya. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadikan dirimu sebagai anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan jangan menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun bila hisab. Karena sekarang di dunia beramal tapi belum ada hisabnya. Wa gadan hisabun wala amal. Dan besok di akhirat hisab tapi tidak lagi amal. Ini kalau diambil maknanya luar biasa dalamnya. Bagaimana Ali bin Abi Thalib menasihatin kita semua. Kita dengarkan teman-teman sekalian bagaimana wasiat ya, dari Nabi SAW tentang masalah dunia ini dan bagaimana kita melaluinya. Kata beliau, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Artinya, jadikan dirimu di dunia ini seperti orang asing atau orang lewat saja. Artinya laluin dengan mudah, nikmat syukuri, cobaan sabari. Dan kalau ada cobaan teman-teman, yakin dengan firman Allah, fa inna ma'al usri yusra. Pasti Allah janji, Allah nggak akan pungkiri janjinya. Setiap kesulitan ada kemudahan. Allah ulangi, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan, tinggal tunggu sabar. Kadang-kadang teman-teman di cobaan itu ada derajat yang Allah mau kasih kita di surga, butuh 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa, 100 tahun sedekah. Umur kita cuma 60, tapi Allah mau kita sampai di situ. Allah coba dengan penyakit 10 tahun. Allah coba dengan 3 tahun 4 tahun orang tidak bayar utang. Allah coba dengan ini dan itu. Maka sabar teman-teman. Nabi SAW diuji, meninggal anaknya. Semua anak beliau laki-laki, 3 orang meninggal semua. Padahal beliau berharap jadi penerusnya. Meninggalnya Qasim masih kecil, 2-3 tahun. Meninggalnya Abdullah setelahnya, harapan Nabi SAW juga meninggal. Ibrahim juga meninggal setelahnya. Gak ada lagi anak laki-laki. Gitu kan? Harapan beliau. Istri tercinta Khadijah meninggal di masa hidup beliau. Orang-orang tercinta banyak di antara sahabatnya, pamannya Hamzah mati, terbunuh. Beliau tersiksa, diganggu oleh orang sampai pernah sholat di Mekah, dituangin kotoran unta, sabar. Di kota Taif dilempari dengan batu, setiap kaki beliau SAW terangkat, dilempar batu. Yang turun, ya dilempar batu juga, jadi dua-duanya berdarah. Ribuan orang melemparinya, tapi Nabi SAW sabar melalui itu semua, karena beliau tahu itu teman-teman sekalian. Dan beliau mengingatkan kita kepada sebuah hadis yang mulia. Nanti akan saya ingatkan itu di akhir pertemuan, berhubungan dengan masalah nikmatnya surga dan siksanya neraka itu sendiri. Kata Nabi SAW, wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan selalu tanamkan dalam dirimu kalau kau adalah penghuni kuburan. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Umar berkata menanggapi hadis ini, yaqul idza amsayta fala tantadirus sabah. Kalau kau telah tiba di sore hari, jangan pernah menghayal menunggu esok pagi, belum tentu kau hidup. Wa idza asbahta fala tantadirul masa. Dan kalau kau sudah tiba pada saat pagi hari, jangan tunggu sore, enggak ada jaminan. Misalnya kau keluar rumah, kita enggak buat apa-apa tapi kita ditabrak oleh kendaraan. Bisa terjadi banyak hal. Jangan pernah menghayal teman-teman nanti masuk ruangan ICU di rumah sakit baru mati. Enggak. Di sini saya yakin di Palopo ada rumah sakit, semoga Allah selamatkan kita dari tempat ini. Tapi teman-teman di rumah sakit berapa ruangan ICU? 1, 2, berapa paling banyak? 3. Kenapa sedikit? Mana lebih banyak? Orang yang sedang berobat di rumah sakit atau orang jalan di pinggir jalan? Hah? Mana jawabannya orang Palopo ini? Atau enggak ngerti saya bahasa Indonesia? Hah? Orang di pinggir jalan. Maksudnya apa? Kenapa itu contoh saya datangkan teman-teman? Artinya lebih banyak orang mati sehat. Karena orang banyak mengkhayal, oh nanti kalau sudah masuk ruangan ICU baru mati. ICU cuma 2-3. Di pinggir jalan banyak orang yang sehat, tapi mati juga. Jangan mengkhayal. Oh saya masih muda, masih kencang kulitnya, banyak orang yang masih muda mati. Ya, banyak. Mati kalau datang tidak menunggu itu. Seorang salafus saleh pernah duduk di kebunnya, ini kisah nyata.
dinukil oleh Ibnu Rajab. Beliau duduk di kebunnya, maaf ini dinukil oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah tentang masalah kehidupan akhirat. Beliau mengatakan ada seorang saleh dulu, dia duduk di kebunnya. Tapi rupanya dia dulu di kebun ini ditutup pagar yang besar, nggak ada orang boleh masuk. Setelah itu, setiap hari dia kumpul pegawainya, lalu dia kasih instruksi, kerjain ini, turunin kurma dari sana, dari sana, dari sana. Lalu kumpul semuanya, dia lihat hasil panen, lalu dia nikmati. Kadang-kadang kalau dia nikmati, dia sendirian, pegawainya semua bubar. Satu waktu dia lagi nikmati, lagi pas mau makan kurmanya, lagi segarnya, lalu goyang pohon-pohon di depannya, ada rumput-rumput goyang. Lalu dia marah, dia mengatakan apa? Siapa kamu? Berani benar masuk ke kebun saya, karena kalau pegawainya nggak mungkin semuanya di rumputan. Maka keluar seseorang di situ, dia tidak kenal. Lalu dia marah, dia mengatakan, siapa kamu ini? Berani benar masuk ke kebun saya. Maka dia senyum orang itu sambil mengatakan, saya orang yang datang tidak perlu minta izin. Dia bilang gitu sendiri dia. Tiba-tiba matanya tadinya marah jadi redup. Dia bilang, saya orang yang tidak butuh minta izin. Dan saya orang yang ditunggu oleh semua makhluk. Serta juga saya yang paling ditakuti oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Tiba-tiba dia lemas, dia lepas kurmanya, dia tundukin kepalanya. Dia mengatakan, masih ada waktukah Allah berikan untukku? Maka orang itu mengatakan, masih ada, tapi tinggal beberapa saat lagi. Begitu diangkat kepalanya, orang itu tidak ada. Hilang. Allah berikan dia peringatan. Syukur kalau datang begitu, kalau tidak datang kepada kita bagaimana? Jangan lalai teman-teman sekalian. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah melewati kuburan antar jenazah. Kemudian beliau bilang kepada orang-orang di situ, kebetulan jadi raja nih. Jadi raja beliau ikut pikul jenazah. Dan selalu momen-momen begini digunakan baik oleh beliau. Lalu kemudian beliau mengatakan setelah jemaahnya sudah gumur jenazah sebelum bubar, dia mengatakan, wahai muslimin, apakah kalian tahu kuburan ini bicara apa sama aku? Dia cuma kasih perumpamaan nasihat. Kuburan tidak akan bicara, tapi dia bilang, apakah kalian tahu kuburan ini kalau bisa bicara bilang apa sama aku? Mereka bilang tidak, Amir Mu'minin. Dia mengatakan, wahai Umar, aku adalah tempat yang disiapkan untuk orang beriman dan juga orang-orang fasik dan kafir. Apa kalian tahu mereka bertanya apa lagi atau berkata apa lagi denganku memperkenalkan dirinya? Kata orang di Irak pada saat itu, di negeri Syam, tidak, kami nggak tahu. Maka tanah-tanah ini kalau bisa bicara dia akan mengatakan, akulah yang akan menyedot kulit-kulit yang bersih, otot-otot yang bersih, bola mata yang indah, serta aku akan menggugurkan semua rambut dan bulu badannya. Hai Umar, apa kau tahu apa yang aku lakukan dengan tulang-tulangmu nanti, atau tulang-tulang orang yang masuk di dalamku? Maka Umar berkata, aku tidak tahu. Jadi seakan-akan dia menceritakan bicara sama kuburan tersebut. Lalu kuburan itu mengatakan, aku akan meremukkan semua tulang-tulang, mengisap semua sumsum yang ada di dalamnya, dan kemudian aku akan membuat orang itu berpisah dengan harta dan keluarganya. Lalu Umar menangis radhiyallahu anhu, dan begitu juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi orang-orang soleh teman-teman tahu, padahal Umar itu jadi raja pada saat itu. Jadi tidak jadikan kerajaannya justru untuk kesombongan, tapi justru untuk menunjuk kepada kehidupan akhirat. Lalu dikatakan oleh lanjutannya, kata Ibnu Umar setelah mengatakan, wa idza asbahta wa la tantadhurul masa, dan kalau kau tiba pagi hari jangan kau tunggu sore, wa khudh min sihhatika limaradik, gunakan baik-baik masa sehatmu sebelum kau sakit. Jangan malas dengar azan ke masjid. Ini teman-teman di sini masih malas ke masjid. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Hasan? Kata Nabi SAW, setiap orang menuju ke masjid diberikan satu istana di surga. Ke masjid. Setiap kali dia pulang, satu istana. Ini istana teman-teman, bukan di satu kota yang terkenal di Indonesia atau di dunia ini. Di istana di surga. Jalan kaki. Setiap jalan kaki ke masjid, satu langkahnya mengangkat derajatnya. Satu langkah lagi mengampuni dosanya. Kenapa enggak dilakukan? Kenapa biarkan azan terdengar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, enggak pergi jawab? Di rumah pun kadang sholat ditunda sampai akhir waktu. Kenapa ini? Lalai. Padahal tidak mengambil waktu sama sekali. Allah kasih kita 24 jam, Allah cuma minta dari situ kalau kita sholat 5 menit pun satu sholat berarti cuma 25 menit satu hari. Masih ada 23 jam sekian. Kenapa enggak sholat? Nanti menyesal. Ingat penyesalan terakhir teman-teman sekalian. Hari ini, malam ini Allah memudahkan saya datang ke sini menyampaikan melalui lisan ini, teman-teman jangan lihat saya, tapi ini Allah mengingatkan buat kita semua. Ambil pelajaran. Orang yang cerdas, orang yang tahu peringatan dari Allah, diambil, diterapkan. Karena ilmu agama didengar dan diamalkan. Larangannya dijauhi. Memang begitu tujuannya.
Kalau bubar dari majelis ilmu terasa, oh iya ya saya salah, oh saya harus begini, rangkul baik-baik, jangan tergoda lagi oleh syaitan. Syaitan akan bisik nanti, oh tadi itu pengajian begini ya, oh tapi gak apa-apa deh saya begini aja lagi kembali lagi salah, berbuat kemaksiatan, ini gak boleh. Lalu kata beliau, wa min hayatika min limautik, dan masa hidupmu sebelum engkau meninggal. Peringatan Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan masalah ini banyak sekali teman-teman. Saya akan datangkan ayat yang mulia dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 58 ayat 54 sampai 58. Kita renungi sama-sama ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Itu ayat 54-nya. Artinya, dan segeralah kalian menuju kepada Tuhan kalian. Kata para ulama, bertobat dari dosa dan sibuk dengan amal saleh, dan serahkanlah diri kalian kepada Allah. Ikuti peraturannya, tinggalkan larangannya. Sebelum datang azab, siksaan, penyesalan nanti, lalu tidak ada yang bisa menolong kalian. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik wahyu yang telah turun kepada kalian Al-Quran dan Sunnah dari Tuhan kalian sebelum datang azab yang tiba-tiba mematikan kalian sementara kalian tidak sadari. Itu ayat 55. Ayat 56-nya, antakula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah ala ma faradtu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Maka pada saat mati datang, setiap jiwa yang kurang amalnya akan berkata, betapa ruginya aku terhadap kekurangan-kekurangan yang telah aku lakukan di hak-haknya Allah. Dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama. Allah sudah ceritakan. Kamu sholat, ngapain sholat? Pakai jilbab, ngapain pakai jilbab? Oh soalimnya, dihina-hina orang yang saleh dan baik. Maka nanti dia akan menyesal. Ayat 57-nya, antakula lau anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Lalu kau juga akan berkata pada saat kau mati nanti dengan punya penyesalan, coba Allah berikan aku petunjuk ya, aku akan termasuk orang-orang yang patuh. Itu ayat 57. 58-nya, au taqula hina taral azaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau pada saat kau lihat siksaan malaikat mencabut ruhmu, lalu siksa kubur datang dan menyusul siksa neraka, maka kau akan mengatakan, coba seandainya aku diberikan kesempatan lagi, aku akan menjadi orang-orang yang baik. Tapi tidak ada gunanya. Di dalam hadis baginda Nabi SAW, hadis Hasan riwayat Al-Baihaqi, kata beliau, thalathun munjiyat, ada 3 hal yang bisa menyelamatkan. Khasyatullahi fis sirri wal alaniyah, selalu khusyuk dan tunduk, takut kepada Allah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ada orang, gak ada orang, tetap dia soleh dan soleha. Itu keselamatan yang pertama. Yang kedua, wal qasdu fil ghina wal faqr, selalu saja stabil, ya. Dia bisa menghemat, baik dalam keadaan dia kaya raya ataupun dia dalam keadaan miskin. Yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab, dan selalu berlaku adil walaupun dia lagi emosi ataupun dia lagi tidak emosi, dia lagi ridha. Artinya walaupun dia tahu ini keluarganya, tapi kalau dia salah disalahkan, kalau benar dibenarkan. Ya. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, agar kita bisa lalui dunia dengan baik, jangan selalu cemburu dengan keadaan orang. Dalam hadis Bukhari, unzur ila man huwa asfala minkum, selalu lihat orang yang lebih sederhana dari kalian. Kalau kita punya motor, lihat orang yang pakai sepeda. Kita punya sepeda, lihat orang yang jalan kaki. Kita jalan kaki, tidak punya kendaraan, ada orang yang puntung kakinya. Kita puntung, ada orang yang stroke. Kita stroke, ada orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kita selalu lihat orang yang di atas, teman-teman tidak akan terima kasih sama Allah. Kita dikasih motor, mungkin motor itu sudah 5 tahun membantu kita kemana-mana. Banyak tujuan yang sudah kita jangkau, mungkin pahala sudah melimpah kita dapatkan. Tapi begitu ditanya, apa kendaraanmu? Tuh motor sudah butut. Padahal Allah sudah muliakan itu. Ya, jangan dihina teman-teman. Alhamdulillah, ini Allah amanahkan kepada saya. Dikasih mobil tahunnya 2012, nggak apa-apa. Jangan lihat orang yang 2018. Kita akan termotivasi juga untuk mengganti seperti dia, berlumba-lumba dalam masalah dunia. Tidak, syukuri. Ada rezeki kita butuh, boleh diganti, bukan tidak boleh. Tapi kalau untuk bersaing dengan orang, nggak boleh, dilarang. Hati-hati dengan ini. Kata Nabi SAW, lihatlah orang yang lebih di bawah daripada kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan lihat orang yang di atas kalian.
Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena itu akan membuat kalian tidak akan memungkiri nikmat Allah. Di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dalam Adab Mufrad dengan sanad hasan. Ini teman-teman harus tahu ya, tolok ukur kekayaan itu bukan banyaknya materi, tapi ketentraman jiwa. Apa kata Nabi SAW? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang bangun pagi hari badannya masih sehat, mu'afiyan fi jasadihi, maaf, aminan fi sirbihi, dia aman di tempat tinggalnya atau di jiwanya, mu'afiyan fi jasadihi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumihi, dia punya makanan cukup untuk hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka dia seperti telah mendapatkan dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Itu yang paling mahal. Ada orang kaya raya teman-teman, saya pernah makan begitu, makanannya penuh, mejanya macam-macam, dia cuma makan sedikit kecil. Kenapa? Diuji sama Allah dengan penyakit. Ada ayam, ada kambing, ada macam, tidak bisa makan. Dia cuma makan itu saja. Allah uji. Ada orang Masya Allah tiap hari angkat sampah, tangannya kotor, makan, tidak pernah sakit. Kuasa Allah SWT. Ketenangan jiwa itu dalam hati, bukan dari materi. Kalau Allah kasih, alhamdulillah. Ingat, harta pun kalau dikasih jabatan, cobaan. Kita terima enggak itu untuk kita jadi tunggangi untuk akhirat. Bukan malah bersombong-sombong, bersaing, memperebutkan sesuatu yang akhirnya saling mencaci maki, menjatuhkan. Ini hati-hati teman-teman. Jangan siapkan musuh pada hari kiamat, bahaya. Bahaya sekali. Kita kalau punya masalah dengan satu orang saja, tetangga kita atau orang yang kita punya masalah dengan dia, sudah cukup dihabisin pahala kita hari kiamat. Ada orang buat masalah setiap hari dengan banyak orang. Tiap hari nonton TV yang dicari gosipnya. Dia tidak kenal siapa artis itu, siapa pejabat itu, main diputar, main dia terikut dengan alur emosinya. Dia ceritain teman-temannya di kantor. Bagaimana caranya minta maaf nih? Hah? Susah. Kalau orang teman kantor kita kerja sama-sama, kita caci maki dia, minta maaf saja belum tentu dia maafkan. Itu pun sulit. Bagaimana kalau orang kita tidak kenalin? Ada orang tiap hari ngumpulin musuh untuk hari kiamat. Untuk apa ini? Sibuk dengan alamnya orang. Hah? Tidak usah teman-teman, syukuri yang ada. Kita kalau syukur Allah tambah. Ada gitu kan konsepnya kan, la in syakartum la azidannakum, itu konsepnya. Kalau kalian syukur saya akan tambah. Ini enggak, tetangganya beli AC dia yang kedinginan. Sedikit saja tabrak pagarnya, syukurin tuh. Nah, apa hubungannya? Kenapa hasud dengan orang? Biarkan. Kita teman-teman dilarang hasad. Hasad itu iri dan dengki sama orang. Iri dan dengki yang diharamkan kalau kita berharap nikmat itu hilang dari dia ya. Misalnya ada orang dikasih kelebihan fisik, kelebihan jabatan, kelebihan harta, lalu kita jengkel dalam hati, kita berharap hilang dari dia. Itu hasad. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan hasad, karena dia akan menghilangkan pahala kalian, membakar pahala seperti api membakar kayu bakar. Habis pahala kita, dikasih ke dia semua. Tapi kita boleh gipta. Apa itu gipta? Mirip dengan ini, tapi bedanya, kalau ada orang diberikan kelebihan, kita mengatakan, ya Allah, karuniakan aku seperti dia. Tanpa kita berharap hilang dari dia, itu boleh. Tidak ada masalah. Ada orang pintar, ya Allah mudah-mudahan saya juga pintar seperti dia. Boleh. Ada orang kaya, ya Allah berikan juga saya kekayaan supaya saya bisa buat seperti dia. Iya. Tapi ingat, yang dijadikan contoh orang baik. Karena Nabi SAW mengatakan manusia 4. Yang pertama, yang paling tinggi derajatnya Allah kasih ilmu dan harta. Sudah pintar, kaya. Lalu kemudian dia habiskan keduanya di jalan Allah. Sibuk ngajar, sibuk sedekah. Karena ilmunya mengajar dia. Ini orang paling baik. Dan ini paling mulia. Makanya teman-teman jadikan dalam doa. Di antara doanya adalah Allah marzuqni ilman wa mala waj'alni mimman yuhliku ma'ala halakati fil haq. Ya Allah karuniakan aku harta dan juga ilmu. Dan berikan aku kemudahan untuk menghabiskan semua di jalan Allah. Gitu. Jadi sibuk dengan itu. Infakkan sedekah, bangun masjid, rumah anak yatim. Sibuk terus dengan sedekah. Bantu berdakwah, bantu segala macam. Ini positif. Dan dia juga mengamalkan ilmunya. Ada orang kedua, Allah karuniahi ilmu tanpa harta. Dia faham teorinya tapi dia nggak punya harta. Dia lihat temannya bangun masjid 5, 6, rumah anak yatim, biayai ini, biayai itu. Dia nggak ada, tapi dia ingin juga seperti itu. Maka kata Nabi SAW lalu dia berkata, ya Allah, andai saja engkau karuniakan aku seperti orang itu, seperti orang yang pertama ini, juga sama punya harta sama dia, saya akan buat yang sama. Betul-betul dia tidak ada hartanya, tapi dia mau seperti itu kalau dapat harta. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Mereka sama-sama pahalanya. Ini sudah bangun 10 masjid, kita nggak ada masjid, nggak ada uang. Tapi kita niatkan, betul-betul tulus, karena tidak punya, tapi kalau punya saya akan buat sama. Allah kasih pahalanya sama.
Orang yang ketiga, Allah karuniai harta tanpa ilmu. Dia nggak perlu tahu dari mana sumbernya. Haram pun tidak ada masalah bagi dia. Lalu dia habiskan di jalan kesalahan. Buat diskotik lah, tempat-tempat maksiat segala macam, menjerumuskan orang pada kesalahan. Maka dia berdosa dengan itu. Tapi datang golongan keempat ini orang yang luar biasa bodohnya ini. Jangan jadi orang ini. Nabi SAW mengatakan tidak dikasih ilmu, nggak dikasih harta. Udah miskin bodoh. Tidak mau belajar agama. Juga tidak mau bekerja, malas. Lalu uniknya, dia bukan lihat kelompok satu sama kelompok dua tadi, dia lihat kelompok ketiga. Yang tadi bangun diskotik segala macam. Dia bilang kalau saya punya harta seperti ini, saya mau buat sama. Dia bangun 10 diskotik, saya juga buat 10 diskotik. Maka kata Nabi SAW apa? Fahuma fi wazri sawa. Orang ini sama dosanya. Jangan jadi orang keempat ini. Bodoh sekali.